Kisah ini mengisahkan tentang seorang lelaki buta yang setiap hari mencaci maki dan menghina Nabi Muhammad SAW. Setiap kata-kata pedas yang diucapkan oleh lelaki tersebut tidak pernah membuat Nabi Muhammad SAW marah atau membalasnya dengan kebencian. Sebaliknya, setiap hari, lelaki tersebut menerima makanan dari seseorang yang selama ini ia hina, tanpa mengetahui bahwa orang yang selalu memberinya kebaikan tersebut adalah Nabi Muhammad SAW yang ia caci maki. Lelaki buta ini tidak menyadari bahwa orang yang sangat ia perlakukan dengan kasar adalah sumber kebaikan yang selama ini hadir dalam hidupnya. Nabi Muhammad SAW memiliki kebesaran hati yang luar biasa. Beliau selalu mengajarkan umatnya untuk tetap sabar dan penuh kasih sayang meskipun mendapat perlakuan buruk. Beliau memberikan contoh teladan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam menghadapi kebencian dan penghinaan. Meskipun beliau dihina dan disakiti oleh orang yang tidak tahu diri, Nabi Muhammad SAW tetap menjaga hatinya dan melayani orang tersebut dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, tanpa mengharapkan balasan atau pamrih. Inilah salah satu bentuk pengajaran besar beliau, yaitu untuk memaafkan dan memberi tanpa pamrih, bahkan kepada mereka yang tidak menghargai atau menghina kita. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk bertindak dengan cara yang lebih tegas. Beliau memberitahukan seorang sahabatnya bahwa ia telah menjadi pemberi makanan kepada lelaki buta tersebut setiap hari. Meskipun lelaki tersebut tidak pernah menyadari siapa yang telah memberinya makan, ketika lelaki tersebut mengetahui kebenaran bahwa orang yang selalu memberinya makanan adalah Nabi Muhammad SAW, ia sangat terkejut dan merasa sangat malu dengan dirinya sendiri. Saat itu, ia menyadari betapa besar pengorbanan dan kebaikan Nabi Muhammad SAW terhadapnya, meskipun ia sendiri telah banyak berbuat salah dan durhaka kepada beliau. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi untuk tetap berbuat baik meskipun dalam keadaan yang sulit dan penuh ujian. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita diingatkan untuk selalu menjaga hati, memaafkan orang lain, dan tidak mengharapkan balasan dalam setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Bahkan dalam menghadapi orang-orang yang mungkin tidak menghargai kita, kita tetap diberi pelajaran untuk memberi dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Dalam setiap kebaikan yang kita berikan, kita harus mengingat bahwa Allah lah yang akan membalas setiap amal baik kita, bukan orang lain. Dengan demikian, kita dapat menjaga niat kita tetap tulus, tidak terpengaruh oleh tindakan buruk orang lain, dan terus berjalan di jalan kebaikan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika, setelah beberapa waktu berlalu, Nabi Muhammad SAW tidak datang untuk memberikan makanan kepada lelaki buta itu. Sesuatu yang selalu ia terima setiap hari, tanpa pernah menyadari siapa yang memberikannya. Lelaki itu mulai merasa kebingungan dan khawatir, karena setiap hari ia terbiasa mendapatkan makanan dari seseorang yang selalu hadir di kehidupannya. Hari demi hari berlalu, dan ia merasakan ketidakhadiran orang yang biasa memberinya makanan sebagai suatu hal yang sangat aneh. Dalam kebingungannya, perasaan marah pun muncul. Marah bukan hanya karena merasa kelaparan, tetapi juga karena kebiasaan yang hilang begitu saja tanpa pemberitahuan. Tanpa ia tahu, hatinya mulai diliputi oleh rasa cemas dan penyesalan. Meskipun ia tidak tahu alasan mengapa orang yang selama ini memberinya makanan tidak datang lagi. Pada akhirnya, seseorang datang kepadanya dan memberitahunya bahwa orang yang selama ini memberinya makanan adalah Nabi Muhammad SAW, seorang yang selama ini ia hina dan caci. Ia pun tercengang mendengar kebenaran tersebut. Seolah-olah waktu berhenti sejenak untuk memberi kesempatan baginya meresapi kenyataan pahit yang baru saja ia ketahui. Lelaki itu merasa sangat menyesal atas segala hinaan yang telah ia lontarkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan hatinya penuh dengan rasa malu yang mendalam. Segala kebencian yang dulu ia sematkan kepada Nabi, kini berbalik menjadi rasa penyesalan yang luar biasa. Lelaki itu baru menyadari bahwa selama ini ia telah menerima kebaikan dari orang yang paling ia hinakan, tanpa ia mengetahui betapa besar kasih sayang dan kebesaran hati Nabi Muhammad SAW. Kesadaran itu datang begitu mendalam, seolah-olah sebuah cahaya yang membuka mata hati lelaki tersebut untuk memahami betapa luhur dan mulianya hati Nabi Muhammad SAW. Beliau yang selalu memberikan kebaikan kepada orang yang tidak menyadari, bahkan membalasnya dengan keburukan, menunjukkan kepada lelaki itu sebuah teladan yang sempurna tentang kasih sayang yang tak terbatas. Nabi Muhammad SAW tidak mengharapkan imbalan
atau balasan dari orang-orang yang ia bantu. Meskipun sebagian besar dari mereka tidak tahu bahwa beliau adalah sumber kebaikan itu. Kebaikan yang diberikan oleh Nabi bukan hanya karena dorongan untuk mendapatkan pujian atau perhatian, tetapi semata-mata untuk menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia, serta sebagai bentuk pengabdian yang tulus kepada umat manusia. Pikiran dan perasaan lelaki itu kini dipenuhi dengan penyesalan yang sangat dalam. Ia merasakan betapa bodohnya dirinya, yang selama ini tidak menyadari bahwa orang yang ia hina dan caci adalah sosok yang paling mulia di dunia. Dengan rasa malu yang luar biasa, lelaki itu kemudian memutuskan untuk mencari cara agar bisa meminta maaf kepada Nabi Muhammad SAW. Ia ingin menunjukkan bahwa ia telah menyadari kesalahannya dan berharap Nabi Muhammad SAW bisa memaafkan segala perlakuannya yang buruk terhadap beliau. Namun, meskipun ia ingin meminta maaf, ia tahu bahwa kata-kata tidak akan cukup untuk menggambarkan penyesalannya yang mendalam. Keinginan untuk berubah dan menjadi lebih baik adalah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar menyesali perbuatannya. Penyesalan dan kebingungannya itu, bagaimanapun, bukan hanya sebuah pelajaran bagi dirinya, tetapi juga bagi kita semua. Kita diingatkan untuk selalu berbuat baik kepada sesama, tanpa memandang latar belakang atau sikap mereka terhadap kita. Bahkan ketika orang lain berbuat salah atau tidak menghargai kita, kita tetap dituntut untuk menjaga hati dan tetap berbuat kebaikan. Karena sesungguhnya, kebaikan itu bukanlah untuk dibalas oleh manusia, tetapi untuk mendapatkan ridha Allah. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW telah memberikan teladan yang sangat nyata tentang bagaimana seharusnya kita bersikap ketika dihadapkan pada kebencian atau penghinaan, yaitu dengan tetap sabar, memaafkan, dan memberikan kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Kisah ini menggambarkan sifat luar biasa Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi kebaikan dan maaf meskipun beliau menerima perlakuan yang tidak baik dari orang lain. Nabi Muhammad SAW tidak hanya menunjukkan kesabaran yang tak terhingga, tetapi juga mengajarkan kepada umatnya arti sejati dari kasih sayang dan kebesaran hati. Beliau tidak hanya memberikan perhatian kepada mereka yang menyayangi beliau, tetapi juga kepada mereka yang menyakitinya, membencinya, dan bahkan menghinanya. Ini menunjukkan betapa luasnya hati Nabi, yang senantiasa memandang setiap manusia dengan penuh kasih, tanpa memandang perlakuan buruk yang diterimanya. Dalam menghadapi perlakuan buruk, Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalas dengan keburukan, melainkan selalu memilih untuk mengampuni dan melanjutkan kebaikan. Sifat mulia ini menjadi teladan bagi kita semua untuk selalu bersikap sabar, penuh kasih, dan berbesar hati dalam menghadapi segala cobaan hidup. Ketika kita dihadapkan dengan ujian atau perlakuan yang kurang baik dari orang lain, kita diingatkan untuk tidak membalasnya dengan keburukan, tetapi dengan kebaikan yang lebih besar. Kebaikan ini akan menciptakan suasana yang lebih damai dan harmonis, serta dapat membawa kita lebih dekat kepada Allah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bahwa meskipun kita seringkali diuji dengan ketidakadilan atau perlakuan buruk, kita tetap dapat memilih untuk menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih penuh kasih sayang, sebagaimana yang telah diteladankan oleh beliau. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dalam bertindak dan berinteraksi dengan sesama. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa kembali di video berikutnya hanya di channel Lintas Dinua.